Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, sore ini kembali kita sama-sama mengkaji bab tentang tazkiyatun nafas, ya, membersihkan jiwa. Ya, tazkiyatun nafas jelas amat sangat dibutuhkan dalam hidup. Nah, salah satu kebutuhan tazkiyah dalam hidup adalah fakta bahwa hidup tidak bisa dijalani tanpa logika. Kita tidak akan mungkin bisa menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar, kecuali pakai logika. Contoh sederhana, bagaimana logika itu penting dalam hidup. Kita bawa barang kardus semisal, kita taruh di belakang karena kita naik motor. Logikanya kardus kita harus diapakan Bapak Ibu? Diikat. Kan logikanya berarti kita sudah menggunakan logika. Diikatnya pakai apa? Mungkin nggak orang berlogika diikat pakai benang jahit. Orang pasti akan mengatakan nggak pakai logika lah kalau pakai benang jahit. Diikat pakai kawat, nah jelas nggak pakai logika. Tapi kalau pakai tali rapian, itu berarti pakai logika. Itu salah satu contoh, dan kita tidak perlu memperbanyak contoh, ya. Intinya tidak akan mungkin kita hidup tanpa logika, ya. Ini bapak-bapak kok milih bersandar, itu logikanya apa? Itu kan mesti pakai logika, ya. Logikanya bersandar itu ya enak gitu. Itu menunjukkan bahwa memang hidup ini tidak mungkin bisa dijalani tanpa logika. Nah ini cumanya. Dengan logika apakah kita jalani hidup ini? Karena ternyata logika itu tidak satu macam. Orang mengatakan kalau logika itu akal, belum tentu. Kalau kita memperhatikan fakta yang ada dalam hidup, ternyata ada 4 macam jenis logika. Dan ini ada benang merah dari apa yang kita sampaikan di pertemuan terdahulu. Logika pertama adalah logika nafsu. Logika nafsu. Ngelihat wajah cantik, senang, itu logis nggak? Logis. Logisnya menurut logika apa? Ya kan logis dong, laki-laki senang lihat wajah cantik. Betul, logis, tapi itu logika apa? Kalau yang cantik itu istri orang, kan jelas itu logika nafsu. Jadi memang ada logika namanya logika nafsu. Yang kedua, logika akal. Kalau seandainya ada 2 pilihan pekerjaan, A gajinya 10 juta sebulan, B 5 juta sebulan, kita pilih yang mana? Yang 10 juta. Itu logis nggak? Logis menurut akal. 10 juta lebih banyak daripada 5 juta. Itu kan logika akal, bukan logika nafsu. Itu akal. Akal yang kemudian menghitung 10 juta lebih banyak daripada 5 juta. Yang ketiganya, orang berbuat atas dasar logika hati. Nggak mau berbuat baik kepada orang yang nggak baik kepada kita. Logis nggak? Kalau dia nggak baik ke saya, kok masa saya baik nggak ke dia? Ya, nggak logis lah. Nah itu nggak logisnya menurut hati. Itu logika hati.
Jadi dia berbuat atas dasar logika hati. Ya saya akan mau berbuat baik kepada orang yang saya sukai. Nah saya di situ kan hati. Oh dia baik ke saya, masa saya nggak baik ke dia? Itu berarti logika hati. Ya. Dan yang terakhir adalah logika jiwa. Nah kalau lebih direalkan, logika nafsu itu orientasinya kesenangan dunia, logika akal keuntungan dunia, logika hati suka atau tidak suka. Nah kalau logika jiwa, tidak ada yang mendorong kita beramal atas dasar logika jiwa kecuali akhirat semata. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan dari 4 logika ini, dikaitkan dengan hidup kita, yang kita sadari bahwa hidup itu tidak hanya di dunia tapi juga berlanjut sampai ke akhirat. Perhatikan, tidak ada logika yang paling logis di dalam kita menjalani hidup kecuali logika jiwa. Dan kalau kita perhatikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat-ayat suci Al-Quran itu tidak bisa difahami kecuali dengan logika jiwa. Kalau kita memahami Quran pakai logika hati, logika akal, atau bahkan logika nafsu, maka akan sangat mungkin dalam pandangan logika kita ada ayat-ayat yang sulit untuk diamalkan. Contoh sederhana, Quran memerintahkan kita untuk memaafkan orang yang berbuat salah. Itu perintah Quran. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Bahkan wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Ayat ini, maafkan orang yang berbuat salah, itu ayat yang mudah atau sulit untuk diamalkan? Sulit. Nah kalau kita mengatakan sulit, itu berarti kita selama ini tidak menggunakan logika jiwa, atau berinfaklah dari apa yang paling kita sukai. Maka Bapak Ibu, kalau pas ada kotak infak kita buka dompet, kita ngambil uang yang ada di dompet itu pakai logika apa? Mungkin nggak pakai logika nafsu. Cari yang paling kecil nominalnya dan paling usang. Kenapa? Daripada menuhin isi dompet, udah usang ya. Apalagi kalau kemudian daripada dipakai nggak laku ini, dipakai nggak laku itu, karena udah sobek gitu ya, dikit gitu, nggak enak lah daripada dipakai buat parkir gitu ya, 2.000 misal, dikasihkan tukang parkir kan nggak enak. Tapi kenapa enak dimasukkan ke kotak infak? Nah itu berarti logika apa? Nafsu. Iya. Dan kalau kemudian dimasukkan yang sebenarnya kalau dimasukkan yang 100.000 itu yang paling baik nggak? Iya, cuma hati kita suka nggak? Nggak. Ya kalau nggak mau masukkan berarti kan logika hati. Jadi itu contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup ini memang harus dijalani dengan logika jiwa. Ya. Termasuk ya tadi yang saya katakan, memahami Quran. Kalau memahami Quran pakai logika akal itu bisa jadi blunder. Nah salah satu blundernya adalah semisal ada ayat yang mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada enggak ayat itu? Ada. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari segala kesulitannya dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Berarti kalau kita bertakwa, kita akan dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau kita memahaminya seperti ini, berarti pakai logika apa? Wah lumayan nih, saya takwa nanti saya akan dapat rezeki yang nggak disangka-sangka. Itu logika apa? Logika akal. Wah kan ada jalan keluar nih.
itu berarti kita bertakwa atas dasar logika akal. Lumayan nih, dengan takwa saya akan dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka itu kan keuntungan dunia. Tapi kan memang ayatnya berbunyi seperti itu. Iya, kalau pakai logika akal. Tapi kalau kita pakai logika jiwa, kita akan memahami dalam perspektif yang lain. Memang betul Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberinya jalan keluar dari arah yang jalan keluar dari kesulitannya dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu kalau dalam pandangan logika jiwa, ayat ini menunjukkan betapa Allah sangat senang kalau kita menjadi orang yang bertakwa. Bukti Allah sangat senang, buktinya adalah balasan di dunianya udah dikasih tahu. Balasan di dunianya sudah dikasih tahu oleh Allah. Sudah diberitahu oleh Allah. Itu tandanya berarti Allah sangat senang. Jadi kayak kita ke anak kecil, ke anak kita ya. Kita bilang ke anak kita, nak, ini liburan. Kalau selama liburan ini kamu anak kelas 3 SD lah. Kalau kamu sholat di masjid selama liburan 5 waktu, Bapak akan kasih kamu sepeda harga 10 juta. Anak seneng gak? Seneng. Yang membuat anak seneng karena sepedanya. Tapi kan kenapa kita sampai menjanjikan sepeda harga 10 juta? Itu kan tanda orang tua seperti ini sangat senang kalau anaknya sholat jamaah di masjid selama liburan. Bukti sangat senang sampai menjanjikan hadiah sepeda harga 10 juta. Itu logika jiwa. Itu logika jiwa. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat petanya. Jadi kan yang paling atas logika nafsu, di bawahnya logika akal, logika hati, dan logika jiwa. Kalau kita buat sejajar, yang kiri logika nafsu, kemudian akal, hati, dan paling kanan adalah logika jiwa. Berarti logika akal dan logika hati itu diapit oleh logika akal, logika nafsu dan logika jiwa. Nah, karena itu mari kita lihat petanya, dan ini penting. Posisi akal dan hati ada di antara nafsu dan jiwa. Karena itu hati-hati dengan logika akal, hati-hati dengan logika hati. Kenapa? Karena akal dan hati selalu menjadi rebutan antara nafsu dan jiwa. Selalu menjadi rebutan antara hati dan jiwa. Ada suami, dia sudah punya istri, tapi dia mencintai wanita yang lain. Cinta itu munculnya dari mana? Katanya dari hati kan? Iya, hati saya mencintai wanita itu. Tapi ini hati yang apa? Hati yang dikuasai oleh nafsu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk memastikan posisi akal dan hati kita ada di mana nih, cenderung kemana? Ya, ke nafsu atau kepada jiwa. Nanti akan kita lihat contohnya. Iya, siapa sih nafsu itu? Nafsu adalah sosok di dalam diri manusia yang cenderung mendorong manusia pada keburukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di surat Yusuf ayat 53. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu banyak memerintah manusia kepada keburukan. Itu nafsu. Apakah ini mutlak? Enggak. Karena kalimat selanjutnya illa man rahima rabbi. Ini pernyataan Nabi Yusuf sebenarnya. Illa man rahima rabbi, kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Rabb. Kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah.
rahmat itu dirasakan oleh siapa Bapak Ibu? Oleh jiwa. Rahmat Allah itu dirasakan oleh jiwa. Jadi kalau jiwa mendapatkan rahmat berarti jiwanya kuat. Kalau jiwanya kuat, maka akal dan hati itu ada dalam pengaruh jiwa. Nah karena itulah jiwa, kenapa kita katakan jiwa? Seperti yang pernah kita sampaikan, jiwa adalah zat hidup yang membuat manusia selalu terhubung dengan Allah dan negeri akhirat. Sehingga kalau akal dan hati ada dalam penguasaan jiwa, berarti akal dan hati selalu terhubung dengan Allah dan negeri akhirat. Ada nggak orang yang hatinya takut ke Allah? Ada, berarti hatinya ada dalam pengaruh jiwa. Contoh sederhana, kita mau ke stasiun, mau bepergian, berangkat naik mobil sendiri, diantar istri. Ternyata di perjalanan kita baru sadar ini liburan, terjebak macet. Muncul logika nggak? Oh muncul kan? Muncul logika. Nah logikanya bisa nafsu, bisa akal, bisa hati, bisa jiwa. Nah kalau logika nafsu yang muncul apa? Marah. Betul nggak Bapak Ibu? Itu kalau nafsu. Wajar nggak marah? Oh wajar. Ya wajar. Tapi kalau yang berbicara adalah logika jiwa, maka yang muncul apa? Lapang. Nah maka kita akan bisa lihat kalau akal berada dalam pengaruh nafsu, maka yang muncul akal ya seirama dengan nafsu, jengkel. Wah, ini gara-gara para pendatang nih. Enak aja. Bikin kita orang Jogja jadi susah begini. Hati kesal. Ya udah kalau nafsunya marah, akalnya jengkel, hatinya kesal, mobil di depan harusnya jalan karena mobil yang di depannya lagi jalan. Kok mobil di depan kita nggak jalan? Kita apakan itu mobil yang ada di depan? Klakson. Bunyi klaksonnya gimana? Itu menunjukkan bahwa dia berbuat atas logika nafsu. Ya. Karena nafsunya diiyakan oleh akal dan hati. Karena kalau nafsu saja tanpa akal dan hati itu nggak jalan juga. Iya. Tapi kalau akal hatinya dikuasai oleh nafsu ya udah akan muncul tindakan. Jadi sebenarnya rumus tindakan itu adalah keinginan nafsu yang diiyakan oleh akal dan hati. Nah kalau ini nanti akan muncullah ammaratun bisu, tindakan buruk. Karena kalau keinginan nafsu tapi tidak diiyakan oleh akal, tidak diiyakan oleh hati, jadi perbuatan buruk nggak? Enggak. Pengen ngerasani, kan nafsu itu. Tapi akal bilang, janganlah, wong adiknya ada di situ. Akalnya kan masih normal berpikir. Nggak akan cerita jelek orang lain karena keinginan nafsunya tidak diiyakan oleh akal. Jadi begitulah, nafsu akan membuat orang marah, jiwa akan membuat orang lapang. Nah maka kalau akal dan hati ada dalam penguasaan jiwa, akal akan apa? Memahami, oh iya ya, baru sadar kalau ini lagi liburan. Ya wajarlah kalau jalanan itu macet. Kan memahami. Hatinya menerima. Ya udah, apa yang kemudian kita lakukan di situ? Jalani aja. Ya, karena akal memahami, hati menerima, nggak ada masalah dengan macet. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa jadinya kalau kemudian sampai di stasiun ternyata keretanya udah jalan? Muncul apa? 4 logika tadi. Ya. Logika nafsu, akal, hati dan jiwa. Nafsu marah, jiwa lapang.
Maka kalau sama akal dikuasai oleh nafsu, akal akan jengkel, hati akan kesal. Maka akan muncul sikap buruk. Tapi kalau seandainya akal dan hati ada dalam kekuasaan jiwa, ya sama, akal akan memahami, hati akan menerima. Ya udah kejadian, mau apa? Katanya udah jalan. Kemarin pas kami berlima, waktu itu saya, istri, anak dan 2 cucu, pulang dari Cirebon ke Jogja hari Jumat. Kita udah minta tolong karena riwah ya di rumah, kita minta tolong untuk dicarikan tiket. Saya bilang malam Sabtu, ya malam Sabtu jam 7 malam. Awalnya saya diberitahu kalau nggak ada tiket, ya nggak ada tiket di jam 7 malam itu, habis. Nah tapi tak berapa lama saya dikasih tahu, oh ini ada gitu, ini ada tiket. Ya udah ambil, saya langsung diambillah 5 tiket. Ya, terus bukti pembayarannya dikasihkan ke saya. Saya kan pikirannya berarti jam 7 malam. Maka saya berangkat dari rumah itu hari Jumat jam 5 sore. Ya, karena perjalanan dari rumah ke stasiun itu 1,5 jam. Berarti cukuplah kalau jam 5 berangkat. Nah, begitu jalan, udah kira-kira tinggal setengah jam lagi nyampe, saya baru buka HP, ngelihat tiket. Ternyata tiketnya jam 14 lebih 45 menit. Udah di jalan. Berarti keretanya udah nyampe mana? Udah nyampe Kebumen. Apa yang bisa dilakukan? Mau marah sama siapa? Ya udah. Iya, memahami, menerima. Berarti ya udah tinggal cari tiket baru kan. Hangus uangnya, hangus. Iya, sia-sia enggak. Itu kalau kita menggunakan jiwa. Iya. Lain halnya kalau dipuji, nafsu, akal, hati akan berlogika enggak? Ya, nafsu akan sombong, tapi jiwa susah. Iya. Nah kalau akal dan hati dalam pengaruh nafsu, akal akan bangga, hati akan senang. Maka timbul apa? Sombong beneran, minimal riya. Iya. Tapi kalau kita dipuji, nafsu sombong, jiwa susah. Dan akal hati dalam pengaruh jiwa, maka akal akan merasa beban. Kenapa beban? Itu pujian gak sesuai dengan kenyataan. Kalau akalnya betul-betul dalam kekuasaan jiwa, kan berarti akalnya jernih berpikir. Ya kan memang salah satu pengaruh akal, kalau dipengaruhi oleh nafsu itu akalnya jadi kotor. Kalau dalam pengaruh jiwa, akal itu akan jernih. Ya. Semua pujian hakikatnya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Jadi bagi akal itu beban dipuji dengan sesuatu yang nggak ada. Ya. Kita dapat nilai 5 semisal dulu waktu sekolah. Terus ada yang muji, hebat kamu, nilainya 7 gitu. Itu kalau jujur, iya, itu beban gak bagi kita? Oh beban. Iya beban. Beli, iya, dapat kembalian. Harusnya kembaliannya 20.000, tapi kok pedagang memberinya 50.000. Itu kalau akalnya jernih, beban nggak? Oh beban. Itu beban itu. Yakin kalau tetap dikantongin nggak akan tenang. Terutama kalau sudah ke hati. Hati itu pasti malu kalau dipuji. Kenapa? Nggak sesuai dengan kenyataan. Nah karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya sebagai pengikat. Iya, sebenarnya siapa sih manusia itu? Nah pada akhirnya manusia itu sangat dipengaruhi oleh logika mana yang lebih kuat, nafsu atau jiwa. Yang sangat berbahaya adalah kalau logika nafsu lebih kuat dari jiwa. Bahayanya di mana?
Ya, nafsu akan sangat mempengaruhi akal, mempengaruhi hati, bahkan mempengaruhi jiwa itu sendiri. Apa pengaruhnya? Ini pengaruh nafsu bagi akal. Kalau jiwa lemah, nafsunya kuat, itu nafsu akan menguasai akal. Akibatnya membuat akal manusia tumpul dan bodoh dengan segala ilmu yang sudah difahaminya. Sebagai contoh, ini sebenarnya kalau boleh kita katakan perilaku bodoh gitu. Iya, perilaku bodoh. Apa contohnya? Ini. Apakah gosip itu buruk? Kita akan mengatakan apa? Buruk. Itu buruk menurut logika apa? Akal. Akal kita tahu bahwa gosip itu buruk. Nah, kalau gosip itu buruk, adakah yang suka dengan gosip? Kan aneh. Sudah tahu buruk kok suka. Ada nggak yang senang dengan gosip? Saat ngegosip, ada. Iya. Jadi itu menunjukkan fakta bahwa nafsu itu bisa membuat akal jadi tumpul. Wong sudah tahu nasi basi tetap dimakan, itu berarti akalnya ditaruh di mana? Yeah. Pengaruh juga kepada hati. Apa pengaruh nafsu bagi hati? Membuat hati tidak yakin dengan iman yang digenggamnya. Katanya iman kan adanya di dalam hati. Yeah. Sebagai contoh, imankah kita kalau Allah mengetahui apapun yang kita lakukan? Jawabannya iman. Hati kita iman. Hati kita iman. Pernahkah kita melakukan satu perbuatan yang kita tahu Allah tidak menyukainya? Itu kan menunjukkan bahwa iman saja itu bisa ketutup gara-gara hati dikuasai oleh nafsu. Termasuk bagi jiwa. Nah, kalau pengaruh nafsu bagi jiwa ini, kalau jiwanya lemah, membuat jiwa lupa dan tidak tertarik dengan akhirat. Ada nggak orang yang nggak tertarik dengan akhirat? Iya, banyak. Lebih tertarik kepada dunia daripada kepada akhirat. Itu kan menunjukkan betapa nafsu mampu menguasai jiwa. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memahami tentang hakikat jiwa yang kuat adalah jiwa yang selalu terhubung dengan Allah dan negeri akhirat. Nah, apa yang bisa menyebabkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jiwa manusia jadi kuat? Iya, jiwa manusia jadi kuat. Iya. Ternyata, ya, saya mohon izin. Ini yang menyebabkan jiwa manusia, ya, jiwa manusia jadi kuat, ya, adalah karena amal-amal yang dilakukan selama ini, ya, adalah amal-amal yang dilakukan memang atas dasar keinginan dan kemauan jiwa. Ya. Dilakukan atas dasar keinginan dan kemauan jiwa. Ini akan menyebabkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia akan memiliki jiwa yang kuat. Ini sebagai penutup. Jadi ternyata yang bisa membuat jiwa kita betul-betul menjadi jiwa yang kuat adalah karena amal yang dilakukan atas dasar jiwa. Nah, kriteria amal yang dilakukan dengan sepenuh jiwa itu ada 4. Ini cara agar jiwa itu memiliki kekuatan, beramal semata karena Allah suka. Jadi tidak ada dasar dari kita melakukan apapun semata karena Allah suka. Yang kedua, dengan cara yang paling Allah suka. Nah, yang ketiganya dengan hati yang sangat suka. Dan terakhir, hanya berharap yang Allah suka. Dan Allah itu suka kalau kita berharap hanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita beramal konsisten dengan 4 kriteria ini, maka insya Allah jiwa kita secara otomatis kuat. Dan kalau jiwa kita kuat, dia akan bisa menguasai nafsu. Nah, kalau sudah bisa menguasai nafsu, otomatis akal dan hati itu juga berada dalam kekuasaan jiwa. Ya, beramal semata karena Allah suka. Ya, jadi tidak ada dasar lain dari saya melakukan amal kecuali semata-mata karena Allah suka. Kenapa salat berjamaah? Ya karena Allah suka. Jadi nggak ada dasar apapun ya. Kenapa rajin salat duha? Oh, rezeki lagi seret nih. Nah, kalau orang salat duha karena dasarnya rezeki seret, berarti dia salat duha bukan atas dasar jiwa. Nah, kalau bukan atas dasar jiwa, berarti jiwa tidak merasakan apa-apa dari amal. Ya, jadi kalau kita melakukan amal sepenuh jiwa, maka amal itu semuanya akan nyampe ke jiwa. Nah, kalau nyampe ke jiwa kan akan menjadi kekuatan bagi jiwa. Menjadi kekuatan akan jiwa. Jadi kalau 24 jam sehari kita beramal dengan memenuhi 4 kriteria ini, maka insya Allah jiwa kita akan menjadi jiwa yang kuat. Beramal semata karena Allah suka, dengan cara yang paling Allah suka, dengan hati yang sangat suka, dan hanya berharap yang Allah suka. Demikian Bapak Ibu, hadirin ya Allah wa iyyakum. Lebih dari jam 4 nih. Biasanya sampai jam berapa? Mas Fakih? Menyesuaikan ya. Baik, mungkin ada tanggapan? Alhamdulillah ya. Semuanya sudah sepenuh jiwa ini insyaallah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.